Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Selamat siang, Pak. Oh, siang. Mas Amir Zain ya? Iya. Oh, ya silakan duduk, Mas. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Pak. Oh, syukurlah. Kalau boleh tahu, Mas Amir Zain ini asalnya dari? Saya asli Jawa Timur, Pak. Oh, asli sini saja. Iya. Berarti di sini di rumah ya? Iya. Kalau sekarang di rumah kan masih sekolah. Oh, emang kalau liburan biasanya kemana? Paling jalan-jalan ke tempat wisata. Tapi kalau setahun sekali itu mesti ke Jakarta, Pak. Oh, ada saudara di Jakarta? Iya, rumah kakek. Oh, rumah kakek dari ayah atau? Dari ayah. Oh, dari ayah. Ya. Oke, kalau begitu saya mau tanya dulu sebelumnya, apakah Mas Amir Zain pernah melakukan konseling? Belum pernah, Pak. Jadi belum tahu ya apa itu konselingnya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli yaitu konselor kepada seseorang yaitu klien, baik individu maupun kelompok. Nah, di dalam konseling ini dibatasi oleh waktu. Nah, mungkin kita sepakati saja untuk prosesinya. Sesi hari ini kita adakan selama 30 menit saja ya. Cukup ya, kurang lebih ya. Oke, mungkin itu. Lalu apakah tapi Mas Amir sudah tahu ya tujuan dari konseling ini? Ya, kalau setahu saya tuh konseling itu tepat untuk menyelesaikan masalah, Pak. Betul, memang betul. Intinya seperti itu. Jadi tujuan dari proses konseling adalah membantu menyelesaikan sebuah permasalahan yang dialami oleh klien. Dalam hal ini di sini berarti yang dialami oleh Mas Amir saya. tersebut. Tapi sebelum masuk ke konseling, ada beberapa asas yang harus kita pahami. Banyak sebenarnya, cuma kita beberapa ya saya sebutkan. Yang pertama asas kerahasiaan, yaitu insya Allah apapun informasi yang Mas Amir Zain sampaikan di sini akan kami jaga rahasianya sebaik mungkin. Yang kedua asas keterbukaan. Jadi diharapkan Mas Amir Zain di sini secara terbuka menjelaskan permasalahan yang Mas Amir Zain hadapi. Jadi tidak ada yang ditutupi. Nah, agar apa? Agar kedepannya kita dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan mudah. Yang ketiga terdapat asas kesukarelaan. Jadi segala sesuatu yang Mas Amir Zain katakan di sini itu tidak ada unsur paksaan dari saya. Diharapkan Mas Amir Zain secara sukarela, ikhlas memberikan informasi semata-mata untuk menyelesaikan permasalahan Mas Amir Zain sendiri. Yang keempat itu ada asas kenormatifan. Jadi segala pembahasan yang kita lakukan di sini, baik perilaku itu kita jaga norma-norma baik ya. Kita jaga dengan norma-norma yang baik. Baiklah, apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, ada, Pak. Jadi akhir-akhir ini saya merasa tidak enak, Pak. Tidak enak badan? Bukan. Pikiran? Iya. Kenapa? Apakah ada yang mengganggu pikiran Mas Amir Zain? Iya, ada, Pak. Jadi orang tua saya tuh selalu pilih kasih, Pak. Selalu banding-bandingkan dengan kakak saya, terutama ibu saya. Lalu? Apapun hasil yang saya dapatkan di sekolah terasa tidak pas di mata orang tua saya, Pak. Baiklah. Apakah ada dampak dari hal tersebut yang kamu rasakan? Ada, Pak. Saya jadi malas belajar dan sering bolos sekolah, Pak. Lalu? Saya jadi pusing. Terus saya pikir juga tidak ada gunanya kalau saya belajar dengan giat dan rajin. Toh ujung-ujungnya hasil yang saya dapatkan tidak akan diterima. Selalu dibanding-bandingkan. Iya, dengan kakak saya itu, Pak. Lah, setiap Mas Amir Zain membolos ini apa yang dilakukan Mas Amir Zain di luar sekolah? Kalau saya sih biasanya main PS, Pak. Dan biasanya tuh rokok di kamar mandi sama teman-teman. Di kamar mandi sekolah? Iya. Baik. Jadi dengan cara membolos dan merokok itu membuat Mas Amir menjadi merasa tenang ya? Betul, Pak. Karena waktu di rumah saya merasa tidak nyaman, Pak. Jadi saya mencari ketenangan di luar rumah.
Lalu apakah orang tua Mas Amir ini mengetahui tentang hal tersebut? Mereka tahu Pak, jika saya melakukan hal yang saya sukai, pasti mereka tidak suka. Oh, gitu. Maka dari itu saya sering berdebat dengan orang tua saya. Saya jadi emosi. Rasanya emosi saya itu ketika berada di rumah selalu mau menjauh. Jika seperti itu, mengapa tidak Mas Amir bicarakan secara baik-baik saja kepada orang tua Mas Amir bahwasanya ini loh yang sebenarnya Mas Amir sukai, ini loh yang sebenarnya Mas Amir ingin lakukan, seperti itu. Saya belum pernah melakukannya Pak, dan kayaknya saya nggak ingin melakukannya. Kenapa? Kenapa begitu? Karena di mata orang tua saya, yang terbaik hanyalah kakak saya. Jadi orang tua saya telah menentukan standar kakak saya terhadap saya, dan menurut mereka kakak saya yang paling baik. Jadi begini, kenapa tidak dicoba dulu saja? Jangan langsung pesimis seperti itu. Coba dulu saja Mas Amir bicarakan secara baik-baik, pelan-pelan saja kepada orang tua Mas Amir, baik bapak, ayah, ibu, bahwasanya ini loh yang sebenarnya Mas Amir ingin lakukan. Otomatis saya yakin orang tua Mas Amir kalau Mas Amir ingin mau berbicara dengan pelan-pelan dan sungguh, pasti saya yakin orang tua Mas Amir akan mendengarkan dan akhirnya akan mengetahui apa yang sebenarnya Mas Amir inginkan, seperti itu. Kenapa terdiam? Saya tidak berani melakukannya Pak. Saya yakin orang tua kamu mau mendengarkan kamu. Coba dulu saja, karena setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya. Sebenarnya itu mungkin karena kamu kurang dekat, kamu kurang perhatian dengan orang tuamu mungkin. Jadi kamu selalu dibanding-bandingkan dan orang tuamu itu lebih memilih atau lebih terlihat sayang kepada kamu. Jadi saya rasa kamu coba dulu saja, dan mereka pasti akan memahami apa yang sebenarnya kamu inginkan. Gitu. Masalah seperti ini sangat berhubungan erat sebenarnya dengan dunia pendidikanmu ya, karena masalah keluarga itu pasti sangat terpikirkan menjadi sebuah beban pikiran bagi kamu sendiri. Pasti ini ada hubungan dengan pendidikanmu. Bagaimana dengan pendidikanmu? Harapan saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi Pak, dan ngambil jurusan teknik. Oh, baik. Jika seperti itu, apakah Mas Amir sudah tahu apa yang harus dilakukan Mas Amir ke depannya untuk menggapai keinginan Mas Amir tersebut? Iya Pak, saya harus lebih rajin belajar dan giat belajar agar tidak membahayakan nilai rapot saya Pak. Baik. Baik, menurut Mas apakah membolos itu baik? Sama sekali tidak Pak. Membolos untuk bermain PS itu hanyalah perbuatan yang sia-sia Pak. Betul. Dan saya melakukan itu hanya untuk mencari ketenangan. Baik. Sebenarnya kesadaran dari Mas Amir ini sudah bagus. Hanya saja, apakah Mas Amir sudah pernah mencoba untuk tidak membolos? Saya pernah mencobanya Pak, 1-2 kali ya saya dikurangi bolos itu. Dan itu pun karena godaan dan paksaan teman-teman saya Pak. Jadi saya tidak bisa menghindarinya. Baiklah. Sebenarnya jika Mas Amir ini sudah paham tentang dampak buruk dari membolos itu, sekarang tinggal actionnya saja sebenarnya. Mas Amir cobalah membuat planning ke depannya agar apa? Agar sekira-kiranya semisal teman Mas Amir ini mengganggu atau memaksa Mas Amir yang menjadikan Mas Amir ini melakukan hal-hal yang sebenarnya Mas Amir sudah tahu dampak buruknya, ya Mas Amir planning saja. Berarti pilih gitu loh. Mas Amir pilih teman yang lebih baik gitu. Sekarang cobalah planning, buatlah planning untuk kedepannya bagi Mas Amir. Baik Pak, saya akan menolak dengan tegas ajakan teman-teman saya.
ketika mengajak membolos ataupun bermain PS, dan saya akan mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Dan ketika di rumah minimal lah saya belajar 1 jam agar itu Pak bisa mencapai masuk impian ya, ke perguruan tinggi yang saya inginkan. Oke, bagus sekali. Jadi dalam yang perlu diingat ya, dalam pelaksanaannya nanti ini kan baru tahap awal, transisi ya. Jadi memang kalau mau melakukan hal baik pasti banyak rintangannya, tidak mudah. Yang penting jangan patah semangat, terus dicoba. Pasti sulit untuk pertama kali melakukan hal tersebut. Tetapi yang perlu diingat bagi Mas Amir Zain adalah ada impian dan harapan yang harus Mas Amir Zain capai. Itu demi menunjukkan kepada orang tua Mas Amir Zain bahwasanya sebenarnya Mas Amir Zain juga mampu seperti kakak Mas Amir Zain. Jadi tidak terjadi sebuah pilih kasih kembali, dan semoga kedepannya keluarga Mas Amir Zain akan harmonis. Baik Pak, akan saya usahakan. Apakah ada yang disampaikan lagi atau ada yang masih mengganjal dari Mas Amir Zain? Sepertinya udah Pak, itu saja. Baiklah. Baik. Mungkin itu saja dulu pertemuan ini. Kita akan lanjut bertemu lagi dalam 4 hari ke depan ya. Saya harap di sesi berikutnya Mas Amir Zain menceritakan bagaimana perkembangan tentang yang Mas Amir Zain lakukan nanti. Apakah ada perubahan tentang perilaku atau sikap dari orang-orang Mas Amir Zain? Nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Baik Pak, akan saya usahakan dan paksakan. Siap. Nanti di sisi terakhir kita akan mengadakan evaluasi, dan jika nanti masih dibutuhkan counseling maka kita akan tambahkan sesi counseling lagi. Mungkin hari ini itu saja, kita lanjutkan 4 hari ke depan ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya juga sudah mendapat pencerahan dari penjelasan Bapak tadi, dan saya akan berusaha melakukannya sebaik mungkin. Semoga bermanfaat ya. Kalau begitu saya pamit dulu Pak. Oke, sampai berjumpa di 4 hari depan. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya. Kau yang singgah tapi tak sungguh